Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Fazatul Husni. Oke, di video kali ini aku mau membahas masalah bahayanya penggunaan skincare atau kosmetik yang mengandung merkuri. Kenapa sih aku pengen membahas ini? Padahal aku itu nggak mempunyai latar belakang kedokteran, kesehatan maupun farmasi. Aku pengen ngebahas ini karena aku masih banyak banget ngelihat orang-orang di sekitar aku banyak menggunakan skincare yang nggak jelas, yang biasanya banyak menggunakan merkuri. Nah, sebelumnya aku juga udah cari beberapa referensi-referensi dari jurnal-jurnal, terus aku juga udah ada nanyain ke salah seorang dokter kecantikan, kenalan aku, itu dokter Tiffany, terus aku juga ada nanyain ke seorang farmasi, kakak aku sendiri, yang jelas-jelas paham gitu tentang ingredient-ingredient atau zat-zat kimia-kimia kayak gini. Oke? Sebelum kita ke pembahasannya, aku mau ngeliatin dulu nih ke teman-teman kayak apa sih orang-orang yang menggunakan kosmetik atau skincare yang bermerkuri ini, pengaruhnya ke kulitnya. Teman-teman bisa lihat, ini aku punya beberapa foto-foto orang-orang yang udah terpapar oleh bahayanya merkuri. Aku sendiri ngelihatnya ngeri banget gitu. Teman-teman bisa lihat, mukanya jadi hancur, yang notabene-nya pengen putih, mulus, cantik, tapi malah wajahnya makin rusak. Yang dari pertamanya udah baik-baik aja, tergiur pengen putih, jadinya kayak gini. Oh my god, aku nggak ngebayangin kayak gimana rasanya orang-orang yang punya kulit kayak gitu. Pilu banget. Oke, pertama kita kenalin dulu nih siapa sih si merkuri ini, kenapa dia itu berbahaya. Nah, yang aku kutip dari Wikipedia, merkuri itu merupakan zat unsur logam berat atau biasanya digunakan sebagai air raksa pada temperatur apa sih namanya? Temperatur panas ini apa? Oh my god. Temperatur panas ini termometer. Oh my god, yang biasa dulu digunakan di termometer, cuma sekarang kan termometernya udah banyak yang digital ya, nggak digunain lagi nih si merkuri ini sebagai air raksa di termometer. Yang mana merkuri itu dalam konsentrasi kecil aja, maksudnya itu dalam jumlah yang sangat 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 kecil banget, itu dia udah bersifat racun ke tubuh kita. Nah, kata dokter Tiffany, merkuri itu merupakan bahan toksik. Bahan toksik itu adalah bahan-bahan apabila digunakan pada tubuh manusia, dia itu sangat berbahaya. Itu baru dari pengertiannya aja loh, dari siapa si merkuri ini kita belum ngebayangin nih kayak gimana dia terpapar ke kulit kita yang bahan-bahan keras kayak gitu. Oh my god, kenapa sih masih ada aja orang yang gunain itu. Oke, kita lanjut. Aku agak menggebu-gebu gitu, soalnya aku agak gimana gitu dengerin orang pakai produk yang kayak gitu cuma pengen untuk putih, karena biasanya merkuri ini terkandung pada produk-produk yang berfungsi untuk memutihkan atau produk-produk yang berfungsi sebagai anti aging gitu, yang iming-imingnya seperti itu. Emang iya, dalam 7 hari kita akan dapatin kulit yang mulus, putih pucat, yang nggak putih merona gitu, tapi putih pucat. Kenapa dia bisa menghasilkan kayak gitu? Karena kerjanya si merkuri ini, dia itu mengikis lapisan kulit kita yang terluar, sehingga kulit kita akan jadi lebih mulus, nggak akan ada masalah gitu. Terus dia juga akan menyumbat pori-pori kita, menghambat pertumbuhan melanin, yang mana fungsinya melanin ini untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Terus dampaknya apa jika kita menggunakan merkuri ini ke kulit kita? Nah, yang pertama yang jelas pas kita awal-awal menggunakannya itu, kulit kita akan terasa panas, gatal-gatal, itu reaksinya yang pertama. Terus ada juga pengelupasan, karena fungsinya merkuri tadi, kerjanya si merkuri tadi kan mengelupaskan kulit kita supaya kita jadi lebih putih, ya kan? Kenapa sih orang Indonesia mempunyai standar kecantikan, punya kulit putih, mulus, gak ada pori-pori? Kenapa? Padahal Indonesia itu sebenarnya mempunyai kulit sawo mateng yang eksotis, sudah cantik dari sononya. Aduh, kemana sih perginya? Oke, kita lanjut lagi. Oke, itu uh,
dampak jika kita menggunakan merkuri yang pertama. Kemudian kulit kita kan akan terkikis tuh, lapisan kulit kita akan lebih tipis, kemudian kulit kita akan gampang iritasi, dan kulit kita itu juga nggak akan terlindungi dari sinar matahari. Teman-teman bayangin aja nih pengaruh UVA UVB pada kulit kita, nggak akan terlindungi dari sinar matahari. Itu baru dari efek-efek kecil-kecilnya aja gitu kan. Terus bayangin aja nih, merkuri ini kan dia dari krimnya itu kan, kalau kita pakein ke kulit, krim akan meresap ke dalam kulit kita. Nah nanti krimnya itu di bagian dalam kulit kita akan masuk ke dalam pembuluh darah kita, dan dia nanti akan mengalirkan sel ke seluruh tubuh kita. Dan apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah bisa menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan, kemudian bisa berkurangnya fungsi otak. Kalau kita pakai itu lama-lama fungsi otak kita akan berkurang, kemudian juga akan memperlambat pertumbuhan janin, dan yang paling parah itu adalah kanker kulit. Kanker kulit, oh my god, kanker teman-teman. Kalau dari foto-foto yang aku liatin tadi, itu mungkin baru efek dari iritasinya di kulit kita. Coba deh teman-teman perhatiin orang-orang yang pakai produk skincare yang mengandung merkuri, kemudian dia berhenti pakai merkuri, itu jerawat-jerawat akan keluarkan, karena si merkuri ini dia akan menghambat, tapi dia menutup pori-pori kita. Jadinya itu jerawat-jerawat yang harus keluar setiap harinya. Jerawat itu nggak usah disalahin loh, jerawat itu keluar setiap harinya itu normal, karena dia ngeluarin kotoran dari dalam kulit kita. Jadi biasa nih jerawat satu-satu, kecuali kalau misalnya wajah teman-teman berjerawat semuanya, itu perlu konsultasi ke dokter ya. Cuma kalau jerawat satu-satu itu normal loh teman-teman. Jadi kalau misalnya orang yang menggunakan merkuri ini, selama dia menggunakan merkuri, dia itu nggak akan pernah punya jerawat, karena dia pori-porinya itu udah ditutup. Nah ketika berhenti, semuanya yang setiap bulannya itu harus keluar, ini dikeluarin seketika, secara bersamaan. Jadinya efeknya kayak yang gambar tadi, yang kayak gini. Oh my god, kenapa sih orang-orang ini mau menggunakan merkuri? Itu tuh berbahaya banget. Ayolah teman-teman, kita kenalin nih produk-produk yang baik dan benar itu kayak gimana. Pengen putih aja, nggak harus putih. Cantik itu nggak harus putih, yang penting bersih kalau menurut aku ya. Terserah apa warna kulitnya, kalau bersih itu udah enak aja dilihat. Terus ditambahin lagi nih sama attitude-nya, sama akhlaknya, sama akhlaknya, sama akhlaknya gitu. Nanti teman-teman akan jadi lebih cantik, in a beauty gitu kan. Gak perlu tuh pakai pemutih yang gak jelas. Kalau misalnya teman-teman pengen putih, coba deh pakai produk yang aman, yang jelas ingredientnya apa yang terkandung. Kalau nggak, konsultasi langsung ke dokter gitu, yang lebih jelas. Nah, terus kayak gimana sih cara kita untuk ngenalin produk ini aman atau enggaknya? Cara pertamanya tentu yang pertama dia itu terdaftar di BPOM. Cara ngeceknya gampang, teman-teman tinggal share aja di Google, cari BPOM. Ya, cari BPOM, kemudian daftar produk BPOM gitu. Teman-teman cek BPOM gitu aja, nanti ada kan keluar, teman-teman masukin nomor BPOM pada produknya, atau teman-teman bisa nih cari dengan nama produknya atau instansi PT produknya diproduksi di mana, itu ada semuanya di BPOM. Kalau udah ada terdaftar di BPOM berarti dia udah aman. Kemudian biasanya produk-produk yang nggak aman ini, ingredientnya itu nggak ada, karena dia itu biasanya kan produk yang mengandung merkuri ini produk-produk racikan yang kayak gini aja botolnya, yang nggak jelas apa aja yang terkandung dalam produknya. Nah, kalau produk yang aman itu dia jelas ada ingredientnya nih, dijelasin apa-apa aja yang ada di dalamnya ini. Jadi kita bisa tahu nih, oh berarti ini nih aman, kayak gitu. Nah, kemudian biasanya produk yang mengandung merkuri ini warnanya itu mencolok kayak gini. Teman-teman bisa lihat, yang kayak gini nih berarti dia udah nggak aman warnanya. Kemudian dia itu lengket, rasa teksturnya itu lengket banget ya. Kemudian baunya itu menyengat.
Terus apa kalau kita pakai yang kayak aku tadi ciri-cirinya itu, kalau kita pakai rasanya itu panas, perih gitu. Terus ada terjadi pengelupasan. Kalau ada terjadi pengelupasan pada kulit teman-teman, berarti produknya itu udah nggak aman. Kemudian kalau misalnya kulitnya itu kita pakai produk nggak pernah muncul jerawat sama sekali, walaupun satu aja nggak pernah muncul jerawat, itu udah ya paling gampang sih yang tadi terdaftar BPOM. Dan kalau bisa produknya itu udah ada label halalnya dari MUI, itu produk-produk yang aman. Jadi buat teman-teman, yuk kita edukasi lagi diri kita ubah lagi nih mindset kita. Jangan kayak orang Indonesia pada umumnya, kalau cantik itu harus putih mulus, nggak ada pori-pori. Itu salah banget. Cantik itu tuh dari diri kita sendiri. Kita cintai diri kita sendiri, insya Allah nanti kita akan bisa cantik gitu. Ayo kita upgrade, kita nggak usah cantik itu nggak perlu putih, kita rawat aja kulit kita jadi lebih sehat, bagus, bersih, nanti akan lebih cantik. Teman-teman, buktinya aja banyak kok orang yang berkulit gelap cantik kayak gini, banyak banget kan. Jadi yuk cintai diri sendiri, nggak usah putih, nggak harus putih, karena Allah itu udah menciptakan kita dengan beragam bentuk, dengan beragam warna. Jadi kita tinggal mencintainya dan merawatnya supaya jadi lebih bagus gitu. Aku jadi nggak peraturan gitu kan ngomongnya, karena aku tuh udah saking emosinya, kesel gitu dengan orang-orang yang mau aja gitu ngerusak kulitnya menggunakan merkuri. Emang harganya itu terjangkau, cuman ya kalau rusak kayak gitu harganya jadi lebih mahal loh guys. Gak juga semua skincare itu mahal, banyak juga skincare itu yang bisa kita dapatkan dengan harga murah. Yang penting skincare itu cocok-cocokan. Kayak mungkin sekian dulu video dari aku. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like dan bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan share ke seluruh sosial media teman-teman punya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye bye.